Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Weni Supi Astuti, NIM 2004-01-0074 dan Wiwin Nur Ismiati, NIM 2004-00100076. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknik sitasi atau pengutipan. Pengertian dari sitasi atau kutipan itu sendiri adalah upaya penulis untuk mencuplik kalimat dari penulis lain yang hendak disampaikan kepada pembaca. Atau dengan kata lain, sitasi atau kutipan adalah suatu pernyataan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat diperjelas untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam penulisan karya ilmiahnya. Jenis-jenis kutipan sendiri itu ada dua, yaitu pertama kutipan langsung dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung atau direct quotation adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya atau yang dikutip. Dalam merujuk sumber kutipan di teks utama, sebutkan referensinya dengan menulis nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halamannya. Kutipan langsung terdiri dari dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang atau block quote harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu APA Style atau American Psychological Association, yang artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi 40 kalimat. Syarat yang kedua itu harus memenuhi syarat MLA Style atau Modern Language Association, yang artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi dari 4 baris. Syarat yang berikutnya yaitu jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris atau lebih, maka teks yang dikutip diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Terkait syarat di atas, maka ciri-ciri kutipan langsung panjang yaitu teks menggunakan spasi atau jarak antar baris lebih dipisahkan dari teks. Dikasih jarak rapat antara baris pada kutipan. Dapat diapit tanda kutip, tetapi boleh juga tidak diapit dengan tanda kutip. Sedangkan untuk kutipan pendek, yaitu mengutip sumber bacaan sejumlah tidak lebih dari 4 baris. Kata yang dimasukkan dikutip menjadi bagian atau kelanjutan tubuh tulisan tetapi bukan paragraf, baru diikuti dengan tanda petik, koma, tanda petik di bagian atas. Sumber kutipan diketik dekat dengan kalimat kutipan tersebut. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks kutipan, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti sendiri. Dalam pengutipan ini, sumber rujukan harus disebutkan, baik dengan nomor halaman atau tanpa nomor halaman. Paling sedikit ada dua jenis kutipan tidak langsung atau ada dua cara dalam mengutip secara tidak langsung. Cara yang pertama dengan meringkas, menyimpulkan, atau merujuk pokok pikiran orang lain. Contohnya sebagaimana terjadi di beberapa negara yang sedang berkembang, di Indonesia juga ditemukan bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi atas nama pemberantasan korupsi. Dalam kurung Kompas, 11 Maret 2008, kurung tutup. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat kutipan dari berbagai sumber, seperti misalkan dari sumber buku, dan lain-lainnya. Cara membuat kutipan dari berbagai sumber, yang pertama dari sumber buku. Untuk metode penulisannya, untuk 1 hingga 3 tulisan, nama penulis ditulis sesuai dengan nama penulis buku, diikuti oleh koma. Jika ada lebih dari 3 penulis, nama penulis yang pertama diikuti oleh singkatan untuk et al. Atau dan teman atau @all dalam kurung @al. Judul buku dicetak miring. Judul buku diikuti oleh informasi
seperti sekolah tua volume edisi, tidak ada koma atau titik dimasukkan. Mengeluarkan informasi dalam tanda kurung, nama kota diikuti dengan titik 2, penerbit mengikuti koma, tahun diikuti oleh koma setelah kurung kurawal. Kata halaman, P atau H disingkat, mengikuti, dan dapat diakhiri dengan titik dalam nomor halaman angka Arab. Sedangkan sumber kutipan dari penerbitan pemerintah, lembaga, organisasi, atau kelompok terkemuka, metode penulisannya, seperti nama institusi, judul publikasi, bergaris bawah, data publikasi, seperti tanggal, bulan, tahun, dalam tanda kurung, dan nomor halaman, bisa disingkat HLM atau H, kemudian titik. Kemudian sumber kutipan dari surat kabar. Metode penulisannya, jenis penulisan atau nama penulis, jika ada, judul atau esai, nama surat kabar, data publikasi, bagian jika ada, nomor halaman, kolom jika ada. Kemudian cara membuat kutipan dari artikel dalam jurnal. Metode penulisannya yaitu nama penulis, jumlah artikel, diikuti oleh tanda kutip, nama jurnal, di garis miring, volume, titik 2, nomor halaman, lokasi, tanggal, tanggal publikasi di dalam kurung, nomor halaman. Kemudian cara membuat dari terjemahan. Metode penulisannya yaitu dengan cara nama asli penulis, judul asli atau terjemahan buku, penerjemah, dapat disingkat, kota, dalam kurung kota, penerbit, tahun, kurung tutup, nomor halaman. Dan cara mengutip dari sumber majalah. Metode penulisannya yaitu yang nama penulis, judul artikel, terlampir dalam tanda kutip, nama majalah yang dicetak miring, dalam kurung sebelum tanda kutip terakhir, nomor dan tanggal publikasi, nomor halaman. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang catatan tubuh atau body notes. Catatan tubuh atau body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Dalam catatan tubuh terdiri dari 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim ada pada awalan sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis adalah halaman teks yang dijadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Cara menulis catatan tubuh atau body note. Dalam penulisan catatan tubuh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Yang kedua, catatan tubuh jika memuat nama belakang penulis dan tanpa gelar. Contohnya, yang pertama, nama penulis adalah Arthur Asa Berger, maka cukup ditulis dengan Berger. Contoh yang kedua, nama penulis Jalaluddin Rahmat, maka cukup ditulis Rahmat saja. Yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu mencantumkan tahun terbit buku dan halaman yang dikutip. Ada 2 cara dalam menuliskan catatan tubuh. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Contohnya, dituntut agar belajar bertanggung jawab, titik. Selanjutnya, pendidikan agama dalam keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian anak dan akan menjadi kenangan kehidupan. Kurung buka Zuhairini DKK, titik 1993, titik 2, 32, kurung tutup, titik. Cara yang kedua yaitu nama penulis menyatu dalam naskah tulisan,
tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Model ini biasanya ditempatkan sebelum sebuah kutipan. Contohnya, Agus Sujanto dalam kurung 1993.2.148 mengatakan bahwa di dalam dunia pendidikan pembinaan akhlak dititik beratkan pada pembentukan mental anak agar tidak mengalami juvenile delinquency, karena pembinaan akhlak berarti juga anak. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Manfaat dari catatan kaki sendiri adalah yang pertama, sebagai pembuktian, yaitu menunjukkan tempat atau sumber bahwa yang disebutkan pada tulisan telah dibuktikan orang lain. Manfaat yang kedua, untuk memberikan apresiasi, yaitu penghargaan, rasa terima kasih kepada orang yang telah dikutipnya. Manfaat yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan, yaitu memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks, biasanya berupa inti cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, penjelasan tidak penting, dan sebagainya. Dan manfaat yang keempat, yaitu merujuk bagian lain dalam tulisan, yaitu referensi melihat bagian lain dalam tulisannya, biasanya dengan singkatan-singkatan tertentu. Dan untuk tata cara penulisan catatan kaki sendiri itu, yang pertama harus disediakan ruang secukupnya di bagian bawah halaman tulisan. Untuk yang kedua, beri garis di bagian bawah baris terakhir dari teks di tiap halaman. Untuk yang ketiga, beri nomor penunjukan di bawah garis dengan jarak cukup dan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Untuk selanjutnya, catatan kaki baris pertama dituliskan setelah nomor penunjukan. Jika lebih dari satu baris, dituliskan dari tepi margin tanpa diikuti penjorokan baris pertama. Dan jarak spasi dalam catatan kaki 1 spasi antar catatan kaki 2 spasi kalau ada dalam halaman yang sama. Catatan kaki dicantumkan pada kaki halaman atau setiap akhir bab karangan. Untuk penyusunan catatan kaki berdasarkan model yang didasarkan oleh Pusat Bahasa atau The Chicago Manual of Style, yaitu yang pertama nama penulis, judul buku dalam kurung tempat, titik 2, penerbit, koma, tahun, kurung tutup, dan koma, halaman. Untuk yang kedua, nama penulis, koma, tanda petik, judul artikel, tanda petik lagi, koma, dalam nama surat kabar, koma, tanggal, koma, bulan, koma, dan tahun, koma, tempat. Untuk yang ketiga, nama penulis, koma, tanda petik, judul artikel, tanda petik lagi, koma, dalam nama majalah, koma, edisi, garis miring nomor, koma, halaman, koma, tempat. Yang keempat, model yang keempat, nama penulis, koma, tanda petik, judul artikel, tanda petik akhir, koma, dalam nama antologi dan penulis, kurung buka, tempat, titik 2, penerbit, koma, tahun, kurung tutup, koma, halaman, titik. Dan model yang kelima, nama penulis, koma, tanda petik, judul makalah, tanda petik, koma, data publikasi, koma, halaman, titik. Model yang keenam, nama penulis, koma, tanda petik, judul laporan tugas akhir, tanda petik, kurung buka, tempat, titik 2, nama perguruan tinggi, koma, tahunan, kurung tutup, koma, halaman, titik. Untuk model yang ketujuh, nama penulis, koma, tanda petik, judul skripsi atau tesis atau disertasi, tanda petik akhir, koma, tempat,
Titik 2, nama lembaga atau perguruan tinggi, kurung tutup, koma, halaman, titik. Demikian penjelasan dari kami kelompok 6 tentang sitasi atau tentang kutipan. Terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas bisa didiskusikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.